nama Tony Rudiansah ya. Tony Rudiansah. Nama saya sebelum di sini, dimaksud saya membantu Universitas Lambung Mangkurat Prodi Antropologi. Saya mengajar di Universitas Indonesia di Departemen Antropologi. Saya pernah menjadi Ketua Departemen Antropologi selama 2 periode. Jadi sebetulnya kalau kamu belajar dengan serius sama aja kuliah ngambil kuliahnya kalau yang saya berikan dengan yang ada di antropologi di Universitas Indonesia. Jadi memanfaatkan itu karena saya barangkali hanya 1 semester ini membantu LM. Eh, Dulu saya diminta oleh dekan untuk membantu pendirian Prodi Antropologi bersama teman saya juga dari Unhas, Profesor Awenari. Saya suka manggilnya Pak Awe. Ya, kuliah saya, kamu kan udah pada mahasiswa semua. Pasti bisa bahasa Inggris semua kan? Itu saya asumsikan udah bisa lah. Karena kuliah SMA juga dapat bahasa Inggris. Jadi bahannya nanti bahasa Inggris. Kalau ada yang kesulitan, bisa pakai AI zaman sekarang. Gampang sekali AI. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada apa lagi? DeepSeek. Jadi nggak ada alasan kamu nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Ya gitu ya. Eh, Penilaian saya buat diperhatikan mahasiswa, saya lebih karena zaman sekarang itu kalau tugas makalah itu seringkali gampang banget dibuatnya AI dan saya bisa tahu sih itu buatan mahasiswa. Tapi jadinya saya akan lebih banyak percaya nilainya pada saat diskusi di kelas dengan saya. Ya, pada saat saya tanya, misalnya Nadia, saya tanya menjawab dengan baik, itu nilai yang lebih utama buat saya. Ya, daripada misalnya ada nanti paper saya minta mau buat, tapi papernya bagus banget. Begitu saya tanya, kamu tidak bisa, artinya itu saya sampai di situ cukup jelas nggak? Ya penilaian Jelas, seperti Kak. itu ya, jelas ya. Oke, ini kalau saya boleh tahu, kamu semua asalnya dari mana? Ada yang dari luar Kalimantan? Nggak ada. Ada yang orang tuanya luar Kalimantan? Ada. Andrea, dari mana Andrea? Mohon izin Pak, orang tua saya, mama saya dari Manado, Saya Terus, ibu bapak kamu? uh, ayah saya kedua orang tuanya dari Manado, cuman dia lahir di Banjarbaru, Oke. Marganya apa Manadonya, Andrea? Rumondor. Oh, Romondor. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Arta Atta Dida, angkat atau tangan kan Atta Dida. tidak? Ya, nggih. Iya, Oke. Ya. Bapak silakan. saya sama ibu saya asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Pak. Tengah, tapi tinggal di Nggih, di Kalimantan Magelang. Selatan. Oh, Magelang. Nggih, Terus ya. kamu Tapi jadi, tinggal di sini dari lahir. oh, orang tua tinggal di Kalimantan Selatan dari lahir. Kamu tinggal Nggih, di Kalimantan Selatan dari dari lahir. awal. Nggih, ya. Oke, ada yang lain? Terima Nggak kasih, ada Pak. ya? Nggak ada. Saya sendiri juga sebetulnya orang Banjarmasin. Orang tua saya orang Banjarmasin. Dua-duanya, baik dari ibu dari bapak. Tapi dari kecil saya tinggal di Jakarta. Tapi saya masih bisa bahasa Banjarmasin. Ya, dari SD saya sekolah di Jakarta. Eh,
Tadi kuliah apa tadi pagi? Bahasa Nada, Indonesia, Pak. nada, Bahasa Indonesia, Pak. bahasa Indonesia. Oke, kalau gitu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Siap, Bapak. Eh, saya akan ini online, saya lupa. Kira-kira 7 kali. Kemudian saya akan datang ke Banjarmasin, sekalian menghadiri Kongres Ajasi. Dan nanti juga ada itu, seingat saya, ada pelatihan visual antropologi diberikan oleh Maya Tauchel dari Catholic Leuven University di Leuven, Belgia. Nanti saya akan jadi moderatornya. Eh, apalagi eh, jadi setelah 7 kali kita akan bertemu di kelas ya. Nanti saya akan mengajar ini kira-kira 2 atau 3 kali pertemuan saya ngajar seperti ini. Setelah itu setiap minggu kamu harus baca tugas, kemudian presentasi. Kan kita punya waktu 2,5 jam ya. Eh, 2,5 jam itu kira-kira 1,5 jam paling banyak digunakan oleh presentasi dan tanya jawab. 1 jam terakhir saya menjelaskan kembali kalau ada kekeliruan dalam cara kamu membaca apa yang ditugaskan. Ingat tadi saya bilang pada saat itulah saya mengambil nilai yang paling penting buat saya. Ya, ada yang saya kurang jelas untuk penilaian. Kalau ada boleh angkat tangan ya, tandanya di itu ya. Raisa mau nanya, Raisa angkat tangan apa cuman betulin itu? Oke. Oke. Maaf, Sekarang kamu, betulin kamera, Pak. oh betulin kamera. Oke. Eh, kamu yang kamu tahu tentang antropologi, Raisa apa? Saya mau tahu dulu. Antropologi itu apa? Yang saya tahu antropologi itu adalah meneliti manusia tapi berdasarkan budayanya. Meneliti manusia berdasarkan budayanya. Itu Maaf, satu menganalisis, Pak. menganalisis. Tujuannya menganalisis untuk apa? Untuk mengetahui budaya-budaya mereka. Untuk mengetahui budaya-budaya mereka. Terus setelah tahu budayanya mereka, untuk apa? Maaf, saya kejar terus ya. Ya, Karena saya, nah itu tadi, itu contoh, nanti saya akan begitu. Saya kejar, jadi saya tahu kamu itu belajarnya seberapa. Setelah tahu kebudayaan mereka, so what kalau orang bahasa Inggris? Terus, so what? Terus kenapa? Gitu. jadi kita bisa membandingkan budaya di daerah di sini dan di daerah lainnya. Ya, terus apa? Untuk apa? Ya nggak serius, saya serius. Setiap pernyataan itu ada konsekuensinya dan itu harus kamu tahu apa konsekuensinya setelah mengetahui kebudayaan di berbagai tempat. Kenapa? Jadi kita tahu beragam budaya di Indonesia, di berbagai tempat. Bahkan di dunia. Iya. Iya, tapi itu nggak menjawab. Terus emang kenapa kalau tahu? Terus kalau tahu, kenapa? Coba Salsabila, Salsabila, kalau mau dilanjutkan kira-kira setelah tahu kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai tempat, terus kenapa? Salsabila, suara kamu saya nggak dengar ya. Suara kamu nggak kedengeran. Mana Salsabila? Salsabila, Salsabila dengar suara saya nggak? Iya, silakan bicara. Tapi kamu itu di mute kayaknya. Nggak kedengeran suaranya?
Kok nggak kedengeran? Salsabila, coba dicat. Untuk apa? Setelah ngerti kebudayaan orang banyak-banyak kebudayaan di dunia untuk apa? Mana catnya? Itu kan salsabila itu yang bukan yang audionya di mute ya. Benar nggak sih? Salsabila ya sama saja. Itu sama dengan jawaban yang tadi sebelumnya. Nggak ada bedanya untuk memahami keberagaman kebudayaan. Saya mau lebih dari itu. Sekali lagi, saya coba kesempatan Salsabila Aulia Tunisa. Untuk apa kira-kira? Cat Salsabila Aulia Tunisia. Jangan hanya mentok di situ, kira-kira untuk apa? Loh, sama yang tadi. Salsabila itu sama. Kamu bisa dengar saya nggak? Mana? Mana? Kau sama jawabannya? Ya? Untuk menjadi bahan pembelajaran serta penelitian tentang kebudayaan yang ada. Ya, ya itu kan. Itu mengulang pertanyaan saya. Setelah tahu kebudayaan itu, tujuan akhirnya untuk apa? Tadi ada laki-laki siapa? Setelah tahu kebudayaan, kira-kira Tirta, tujuan akhirnya mau untuk apa? Ilmu antropologi itu. Ya, Tirta, Pak. ya, Maaf Pak, bisa diulangin lagi Pak? Agak ngelag di sini Pak. tujuan ilmu yang namanya antropologi itu mau untuk apa ya? Tujuannya Pak, mempelajari ilmu budaya lebih lanjut, memahaminya, ataupun kita kalau sudah mempraktekkan budayanya Pak. Ya, nggak usah belajar antropologi, kamu juga mempraktikkan budaya nggak? Tirta, Iya Pak, kamu tanpa belajar antropologi mempraktikkan budaya nggak kira-kira? mempraktekkan Pak. Ya, terus nggak ngejawab dong. Nah, itu eh, jawabannya harus menjawab pertanyaan. Tapi kalau seperti tadi saya tanya gitu, loh, kalau gitu enggak dong. Jadi gitu cara berpikirnya ya. Ini kita latihan berpikir ya, karena Ya Pak, bersama-sama kuliah. ya Pak. Jadi bukan saya galak, tapi memang untuk melatih kamu berpikir yang benar itu bagaimana. Ade Kurniawan, Diam, diam, diam. Ya Pak, ya apa tujuan ilmu antropologi? kan tadi udah disebut nih Pak ya, untuk kita meneliti tentang kebudayaan manusia, kemudian mengetahui lebih lanjut tentang budaya-budaya tersebut. Selanjutnya setelah kita tahu tentang budaya tersebut, kita jadinya bisa untuk melestarikan dan menjaga budaya tersebut supaya tidak hilang oleh perkembangan zaman Pak. Menurut saya begitu, Pak. Terima kasih. Menurut kamu begitu Ade Kurniawan ya. Ya. Satu lagi Nadil Anafis, Iya Pak, kira-kira untuk apa? tujuan dari antropologi ya Pak. Iya, Menurut saya itu seperti menganalisis asal usul dari budaya tersebut tuh Pak. Dan setelah dia
setelah mengetahui asal-usul dari budaya tersebut, kita juga harus seperti mengetahui bagaimana budaya tersebut itu berkembang dan ada di daerah tersebut itu seperti Nah, apa. Tunggu dulu, Pak. hampir sama semua ya Nadil ya jawabannya ya. Iya, Pak. Febri, antropologi dari kata apa Febri? Febri, jangan unmute dulu audionya. Unmute video. Nah, ya. Izin Pak, Ya. ulang pertanyaannya dong Pak. Kata ilmu antropologi artinya apa? Antropos itu manusia Pak. Ya. Kalau logos itu ilmu, jadi antropologi itu ilmu tentang manusia. Nah, tujuannya untuk apa? Febri. Tujuan Perhatikan tadi pertanyaan saya, ada kata apa itu, tujuannya untuk apa? mencapai pemahaman lintas budaya Pak. Apa? Seperti manusia di Apa Febri? 1 menit, pikirkan 1 menit, udah tuh jawab. tujuan ilmu antropologi. Kira-kira apa Febri? Ilmu antropologi itu buat memahami manusia Pak, dan juga keragaman budayanya. Ini manusia dan keberagaman. Tetapi juga bisa untuk mengkritisi bagaimana budaya dibuat. Oke. Oke, makasih Febri. Ada mau jawab, coba sekali lagi nggak? Izin menambahkan Pak. Siapa? April Pak. April, silakan April. Jadi April. jadi April. antropologi itu berasal, iya Pak. Kok nama kamu Fadil aja? Oh maaf Pak, ini saya pakai akunnya teman soalnya ada kendala di HP saya. Oke, lanjut April. Oke, jadi antropologi itu berasal dari bahasa Yunani. Antropos yang berarti manusia, logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia dari berbagai aspek, baik dari termasuk budaya, bahasa, struktur sosial, biologis, dan lain-lainnya Pak. Oke. Lihat di mana? Nge-google di mana? April. Oke. Tadi seperti kata siapa sebelumnya, Febri, dan tadi sebelumnya April, Febri tadi ya? Betul ya? Iya, Febri. Ya. Iya Pak. Antro manusia, logi dari kata logos artinya ilmu, ya. Artinya ilmu tentang manusia. Betul kan? Ilmu tentang manusia. Manusia sebagai kalau bahasa Inggrisnya apa? Sebagai spesies. Tahu spesies nggak? Iya. Tahu. Mempelajari manusia sebagai satu spesies. Kalau dibilang sebagai satu spesies, manusia dibedakan dengan spesies lain nggak? Iya. Dibedakan dengan apa misalnya, April? Dengan budayanya, Bukan. Kan spesies. spesies secara biologis. Iya, manusia mempelajari manusia sebagai satu spesies Dari artinya rasnya? dibedakan dengan apa? Dengan ras, warna rambut, apalagi seperti warna rambut. Tuh, apa
April, kamu tolong perhatikan saya ya. Coba Iya, Pak. coba kalimat saya. Iya. Kalau mempelajari manusia sebagai satu spesies, Oh ya. artinya manusia dibedakan dengan apa? Ilmu sosial, ilmu psikologi sosial juga. Semua ilmu hampir mencari solusi. Ada yang lain? Saya ngelatih kamu ini aja ya, exercise. Tahu kan latihan ya, latihan berpikir. Tujuan akhirnya sebetulnya setelah kamu memahami kebudayaan manusia, setelah mengetahui manusia di berbagai tempat, kamu pengen tahu, ini saya tulis bahasa Inggris saja ya. Tuh lihat tuh, ngerti nggak? Almeida Tunisa, ngerti nggak tujuannya? Almeida, Iya, Pak, izin. ya. Jadi tujuannya apa? Almeida, ya Almeida jawab. Agar kita mengkaji. Bukan. Kamu lihat chat saya nggak? Iya, Pak. Itu tujuannya saya bilang artinya apa? Bagaimana untuk menjadi manusia. Nah, jadi tujuannya bagaimana untuk menjadi manusia dibedakan dengan binatang menjadi gitu, ya. Sekarang kalau kamu gitu, misalnya Tiara, Ata, Raya, ditanya atau dibuat di sosial media nggak? Ditanya, kamu tuh siapa sih? Gitu kan? Terus kamu menjelaskan diri kamu gitu. Kamu bisa cerita soal hobi kamu, benar? Pasti kamu akan cerita. Saya itu suka main basket, misalnya. Saya itu suka apa lagi? Baca. Saya itu suka naik gunung. Saya itu suka berenang. Jadi salah satu. Tapi sebetulnya itu datang dari diri kamu aja atau ada hal lain? Maksud saya, pertanyaan saya, kamu suka basket, suka berenang, suka makan soto Banjar, misalnya, suka makan ketupat kandangan, misalnya suka makan nasi kuning, itu karena kamu suka aja atau karena apa sebetulnya? Ada hal lain biasanya, Pak. Apa tuh? Misal kalau kita suka makanan sesuatu, mungkin ada karena teman juga suka, jadi kita ngerasain gitu. Tiba-tiba rasanya enak, jadi kita suka makanan itu. Oke, bisa kayak gitu. Tapi kalau kamu orang Indonesia kebetulan,
makannya sukanya makan nasi, ya. Tapi jarang mau makan kentang, jarang mau makan roti, jarang mau makan apa lagi? Terus kalau makan roti atau pizza, kalau belum ketemu nasi, lapar terus. Itu ada pengaruh dari lingkungan, terutama dari masa kecil, kebiasaan yang ada diberikan oleh orang tua atau lingkungan kita kepada kita, ya. Jadi kemudian menjadi manusia itu juga, ya, karena ada faktor lingkungan atau ada menjadi manusia itu, kalau kalau Al-Maidah atau Nisa, menjadi manusia itu kalau saya perempuan berbeda nggak dengan laki kira-kira? Berbeda, Pak. Beda. Ya. Nanti ada apa tuh bedanya Al-Maidah? Hmm. Dari segi apa nih, Pak? Dari segi Nggak tahu fisik, apa aja. Bedanya yang kamu bisa di kepala kamu apa misalnya? ada jilbab, di laki-laki tidak ada mungkin. Oke. Nanti bahkan di beberapa tempat, oh laki, kalau perempuan itu diharapkan kalau kalau udah jam 12 jangan ada keluyuran di jalan. Misalnya, itu nilai-nilai itu kan dapat dari lingkungan kamu, dari kebudayaan kamu. Jadi menjadi manusia itu bisa dipengaruhi oleh kebudayaan, menjadi manusia. Bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pertanyaan yang di atas, how to be human itu bisa dipengaruhi lingkungan, bisa dipengaruhi kebudayaan, bisa dipengaruhi oleh faktor biologis kamu. Bisa itu, ya. Dan itu saling hubungannya biasanya timbal balik, ya. Karena itu menjadi manusia, kembali ke pertanyaan di atas, how to be human itu nggak pernah tunggal, nggak pernah sama dari satu tempat ke tempat lain. Ngerti maksudnya? Nggak pernah sama dia dari satu tempat ke tempat lain. Nggak pernah homogen. Jadi menjadi manusia di Banjarmasin, kira-kira karena tuntutan kebudayaannya beda dengan orang Jawa, menjadi manusianya juga nggak sama. Karena ada pengaruh kebudayaan. Karena itu antropologi selalu sifatnya mempelajari kebudayaan itu untuk memahami how to be human as species, itu selalu cross cultural dia. Kajiannya selalu sifatnya cross, dari berbagai kebudayaan dipelajari bagaimana menjadi manusia itu. Nah, tadi itu makanya kemudian perlu perbandingan. Tadi kan ada yang ngejawab itu. Kebudayaan itu dipelajari di berbagai tempat untuk mengetahui how to be human, tapi how to be human itu tidak pernah tunggal. Karena cara-caranya bisa berbeda-beda tergantung kebudayaannya. Ya, ada yang mau nanya nggak sampai di situ? Kalau misalnya tadi yang orang Manado siapa? Siapa tadi? Mana mukanya? Halo? Mohon izin Pak, saya Ya, misalnya kalau orang Manado tinggal di daerah siapa nah yang pegunungan apa namanya? Apa? Moku Mokupa. Tomohon ya, Tomohon ya, Tomohon. Iya, Tomohon Pak. Oke, di air mandi di sana. Air mandi di atas, terus udaranya itu jadi karena agak di atas gitu, udara itu agak agak apa namanya? Berembun. Volume udara tuh jadi tipis, tahu? Volume udara tipis karena daerah pegunungan. Ya, jadi Itu kan agak lingkungan itu. ya Apa yang terjadi
dengan badan kamu? Mungkin karena saya belum pernah ke sana ya Pak untuk daerah pegunungan, jadi mungkin bisa kedinginan salah satunya. Enggak, pengaruhnya ke fisik Oh, badan gimana? apa ya? Hmm, Kalau kamu di daerah dingin seperti itu dari kecil, gitu ya, lama-lama kamu itu akan mengembangkan secara fisik tanpa sadar, kemudian pelan-pelan pengaruh lingkungan, bahu dan dada kamu itu jadi lebar. Supaya dia bisa mengisap udara lebih banyak, masuk udara lebih banyak di dadanya. Makanya orang Manado biasanya bahunya lebar, biasanya ya, dibandingkan dengan orang orang misalnya yang tidak tipis udaranya, daerah dataran rendah, dia tidak selebar orang Manado. Maka coba kamu perhatikan, orang Manado, orang Himalaya yang tinggal di pegunungan, pasti kebanyakan bahunya lebar. Supaya udara yang masuk lebih banyak. Jadi menjadi manusia termasuk bentuk fisiknya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Dan itu bisa juga dipengaruhi oleh kebudayaan, tidak lingkungan. Tadi kan lingkungan fisik. Misalnya dalam kebudayaan orang Amerika, itu tidak ada stigma. Tahu artinya stigma nggak? Stigma itu pandangan jelek, anggapan jelek. Kalau perempuan itu bahunya lebar, nggak ada stigma. Karena itu, tapi ada bangsa atau suku bangsa lain, misalnya Brazil, tolong perhatikan ya. Orang Brazil ada stigma. Kalau perempuan Brazil dadanya dianggap lebar, itu dianggap nggak bagus. Sehingga orang Brazil akan menghindari perempuannya olahraga di renang. Dan karena itu jarang orang Brazil berprestasi dalam berenang di tingkat Olimpiade. Biasanya kalau itu Amerika, Kanada, Jerman, Australia, Belanda, karena mereka perempuannya, ini saya bicara perempuan ya, tidak ada stigma mempunyai bahu lebar. Itu pengaruh lingkungan itu. Stigma itu kan kebudayaan. Nah, pengaruh lingkungan menyebabkan oh menjadi perempuan yang cantik itu. Nah, dengar kata saya ya. Menjadi perempuan yang cantik itu, how to be human untuk perempuan. Kalau kamu punya inspirasi cantik, jangan bahunya lebar. Nah, itu ada kebudayaan seperti itu. Bahkan orang Cina zaman dulu kalau perempuan jalannya harus gimana? Ada yang tahu nggak? Zaman dulu. Reliana, zaman dulu perempuan yang dianggap cantik untuk orang Cina terutama di mainland China. Siap, izin Bapak, saya menjawab karena saya juga kurang memahami. Mungkin yang familiar saya dengar tuh bentuk mukanya kecil, matanya besar untuk kecantikan orang Asia dari Cina, Korea gitu. Pernah perhatiin dulu nggak? Atau di film-film silat, di film-film perempuan Cina itu jalannya harus melayang-layang. Dan itu dianggap cantik. Jadi gini, ngerti? Melayang-layang. Supaya bisa melayang-melayang apa yang dilakukan? Kakinya dibuat kecil. Jadi perempuan Cina zaman dulu kakinya itu diikat sengaja supaya dibuat kecil. Jadi kalau jalan dia ngerti nggak? Reliana. Oh, Jadi paham Pak. Saya pernah lihat sepatu nah, yang kecil ya, ya. iya. Nah, itu Ya, yang dibilang menjadi wanita, how to cantik. be human atau perempuan, jalannya harus seperti itu. Paham ya? Paham Pak. Paham. Jadi ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan angkat tangan. Nah, karena ulang lagi,
Karena mempelajari manusia itu dan tujuannya untuk memahami how to be human as a species, makanya ilmu antropologi, loh karena hilang nih. Ilmu antropologi juga harus mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, ya. Manusia jadi menjadi manusia itu sangat dipengaruhi oleh biologis, ya, sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sosial, dan juga sangat dipengaruhi oleh kebudayaannya. Makanya dia mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk budaya. Karena itu semua mempengaruhi kamu sebagai manusia. Cukup jelas nggak? Nesa, Nesa, Tinggi Bapak, Ulun mohon izin di sini soalnya lagi bareng teman, jadi supaya nggak nabrak gitu Pak suaranya. iya, terus mohon Oke. izin apa? Tadi Pian manggil saya kan Pak? Iya, jadi tadi pertanyaan saya ke kamu apa? Enggak ada Bapak, tadi Pian bertanya apakah ada pertanyaan. Jadi paham nggak mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, makhluk Paham Bapak. sosial, dan makhluk budaya? Kalau mau tahu bagaimana manusia Siap. menjadi manusia sebagai satu spesies, harus memperhatikan dia secara Harus biologis. memperhatikan. Iya, Karena manusia beda dengan dengan gorila. hewan, dengan tumbuhan. Nah, betul. Karena itu dia juga harus memperhatikan dia itu secara biologisnya. Bagaimana dia beda dengan gorila, dengan ape. Kalau evolusi manusia dianggap kerabat manusia yang paling dekat itu siapa? Gorila Bapak. Gorila atau monyet atau ape sebetulnya kalau bahasa Inggris. Mm-mm. Ape itu bahasa Indonesia apa ya? Bukan monkey, bukan. Apes gitu. Ya kan? Simpanse. Ya, salah satu contohnya simpanse tapi ya oke lah, tapi orang utan. Nah, makanya di Orang hutan. Kalimantan orang utan tuh disebut orang karena mirip manusia. Itu primat namanya. Ya, tapi primat leluhur kita itu kan secara evolusi dibilang dekat banget dengan primat. Tapi yang lain itu bukan manusia. Primat itu bukan manusia. Ya, itu non-human primate. Ya, primat ya. Jadi kamu antropologi juga membutuhkan biologi itu karena dia mau tahu manusia sebagai satu spesies, tapi juga antropologi dia mau mengerti kebudayaan itu mempengaruhi manusia, maka dia juga membutuhkan yang mempelajari kebudayaan itu ilmu apa ya selain antropologi? Ada yang tahu nggak? Yang mempelajari kesenian, yang mempelajari folklore, yang mempelajari ekspresi-ekspresi seni, itu ilmu apa? Sastra Bapak. Sastra, boleh. Tapi Sastra budaya. sastra itu kalau di atas semua itu disebut apa? Visual, Bapak. Bukan dong, masa visual? Kok aneh banget nggak ada hubungannya? Maaf, Bapak salah. Eh, Payungnya ilmu sastra, ilmu ilmu apa lagi? Ilmu musik, apa seni, ilmu seni pertunjukan, apa lagi? Di fakultas di ULM ada nggak namanya ilmu pengetahuan budaya? Enggak ada Bapak. Masa nggak ada? Sastra itu kan ilmu pengetahuan budaya. Izin Pak. Ada Pak. Ya,
Tapi ini masuk ke pendidikan sih, Pak. Pendidikan Oke, seni tasik. oke, nggak Hmm. apa-apa lah. Tapi di lain kan ada namanya ilmu pengetahuan budaya. Itu Ya, mempelajari kebudayaan. Jadi ya. antropologi juga itu mempelajari hal-hal seperti itu karena kebudayaan itu merupakan ekspresi manusia sebagai manusia, ya. Benar. Tapi juga melihat manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu antropologi juga dekat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti psikologi, sosiologi gitu, ya. Tapi dia mau ilmu antropologi, cirinya berbeda dengan ilmu lain kira-kira apa? Misalnya bedanya antropologi dengan ilmu psikologi apa? Dengan sosiologi apa? Kira-kira ada Mohon yang izin Bapak, iya, silakan Nadia. kalau dari saya, kalau psikologi lebih ke dalam jiwanya atau mental health-nya, sedangkan kita itu lebih ke sosial dan budayanya. Lalu perbedaan dengan sosiologi itu seperti kalau sosiologi itu lebih fokus kepada masyarakat, sedangkan kita fokus mendalam kepada budaya dan juga komunitas misalnya seperti itu. Lalu juga kita fokus kepada ada namanya antropologi ragawi, kita kita fokus kepada bentuk seperti kata Bapak tadi yang standar kecantikan yang mengecilkan apa tadi? Mengecilkan kaki, lalu juga orang mana orang orang yang tinggal di pegunungan bahunya lebar. Seperti itu sih Bapak. Oke. Jadi ilmu sosial atau ilmu budaya pasti mempelajari manusia. Itu pasti, ya. Tapi tujuan antropologi sebenarnya mempelajari manusia untuk memahami bagaimana manusia menjadi manusia sebagai satu spesies. Betul kan? Karena itu dalam antropologi juga ada namanya physical anthropology atau biological anthropology. Pernah ini? Ini subfield dari, tahu kan? Ini kalau bahasa Inggrisnya subfield. Tahu bahasa Inggrisnya subfield kan? Nih, tuh saya tulis tuh. So, ya, atau subdisiplin juga boleh. Antropologi itu ada subdisiplinnya di, yaitu satu biological anthropology, ya. Tujuannya seperti tadi memahami manusia sebagai satu spesies karena itu perlu biologi, ya kan? Tapi juga ada subfield yang lain namanya, ini bukan spesialisasi ya, ini subdisiplin. Kalau spesialisasi nanti ada yang bilang antropologi kesehatan, antropologi agama, antropologi politik, itu spesialisasi. Ini saya bicara subdisiplin. Ada juga namanya, nah, karena dia mau memahami manusia sebagai makhluk kebudayaan, maka juga ada cultural anthropology, ya kan? Jadi ini spesifik memahami dan mengerti bagaimana manusia menjadi manusia berdasarkan hubungan timbal balik dengan kebudayaan, ya. Tapi juga manusia dibedakan dengan makhluk lain, kenapa? Menurut saya karena manusia berbeda dengan makhluk lain itu karena kita punya akal. Kalau misalkan dengan hewan kan mungkin beda, walaupun dengan si bangsa bentuk tubuh Pernah kita ngelihat, sama. Nadia pernah ngelihat kuda bisa bisa menghitung 2 tambah 2 terus dia jawab entakan kaki 4 gitu. Enggak pernah Bapak. Nggak pernah, masa nggak pernah? Atau kamu punya anjing, Enggak. punya kucing,
Enggak. Anjing, kalau saya punya anjing dulu kecil, suatu saat saya masih kecil, saya biasa Pak, biasa tiap pagi ajak anjing itu jalan-jalan keluar biar beraknya tidak di rumah saya, ya kan? Iya Terus tuh. suatu saat saya mau nipu itu anjing, mau nipu nih. Biasanya dia kalau saya mau jalan keluar, sebelum nyampe pintu keluar, dia tuh udah ngepak-ngepakin buntut dia dan happy banget. Lagi lari deket saya, udah itu dia ngepak-ngepakin buntutnya karena dia udah tahu mau diajak untuk keluar. Sekarang saya mau nipu dia. S- Saya banyak hal saya lakukan seret, udah itu saya ke depan pintu mau belagak pura-pura pergi. Dia tidur aja, nggak mau bergerak dia. Dia kira-kira mikir nggak mau ditipu saya. Dia tetap aja tuh tiduran di itu, di lantai. Nah dia, artinya dia tahu nggak saya mau nipu. Nah dia, kok nggak mau jawab? Jauza, jadi jadi banyak juga makhluk punya punya pikiran tapi tidak tidak secanggih manusia, ya. Jadi dia berpikir sebetulnya saya kalau mau pergi biasanya mengenakan sepatu dulu, setelah sepatu atau sebelumnya saya minum teh dulu. Nah, salah satu tidak dilakukan. Dia bilang, wah ini mau nggak mau pergi keluar nih. Bisa rupanya dia membaca hal seperti itu. Jadi dia mikir juga. Hal yang paling beda manusia dengan makhluk lain, manusia punya apa? Silakan. Izin Izin menjawab dulu. Bapak, Iya, manusia dan hewan biasanya dibedakan dari bentuk fisiknya. iya itu betul. Tadi kita udah bicara biologi. Jangan Iya, di situ lagi. Jangan jangan di izin situ Bapak. lagi. Dari cara ini bisa. Iya, siapa mau bicara? Izin Bapak, April Pak. Iya, April. Manusia itu paling sama hewan dibedakan dengan cara pemikirannya Pak atau dengan akal. Iya, tadi kan saya jawab. Itu yang Iya, soal anjing saya itu kan dia juga punya pikiran rupanya. iya. Jadi nggak terlalu jelas juga dong bedanya kalau hanya di soal gitu. Kamu pernah ngelihat Siapa? ini nggak? Pernah ngelihat ini jarang nonton ya, eksperimen eksperimen binatang ya. Pernah Pak? Misalnya pernah ngelihat nggak monyet atau gorila kayak bukan orang hutan di apa namanya di 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 rantai taruh di atas di dalam kerangkeng, terus kemudian di atas kerangkeng itu dia ditaruh pisang atas kerangkeng ya, Iya. tapi dia mau ngambil nggak bisa karena pakai rantai, badan dia nggak nyampe tangannya. Terus kemudian yang pelatihnya itu dilempar sama dia sedahan kayu, satu stick, tahu satu stick kan? Satu rantai apa namanya bahasa Indonesia? Satu dahan kayu, Ranting. ranting, tapi yang rantingnya agak 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 panjang gitu. Iya. Ternyata itu orang hutan ngambil ranting itu, kemudian mulai ngeraih-raih pisang itu. Nggak nyampe, dilihat ada dua ranting, ranting satunya digigit menjadi tajam, terus yang satunya ditusukin ke ranting satunya, kemudian nyampe dia ngambil. Kira-kira mikir nggak? Itu pikiran bukan? Pikir, Nah, pikiran. jadi pikiran. Hanya saja manusia lebih canggih pikirannya dari Betul. Tapi beda yang paling paling utama, Felix. manusia punya bahasa dalam Ya. berkomunikasi. Binatang punya bahasa nggak? Punya, tapi bukan bahasa seperti manusia. Kalau kalau binatang itu bahasanya, kalau itu disebut bahasa, lebih banyak merupakan apa? Stimulus respon yang sifatnya biologis. Teriak marah, nangis, gitu. Bukan bahasa seperti manusia. Karena manusia
untuk menjadi manusia membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi, maka subdisiplin yang lain adalah, ini dia. Kira-kira apa berkenaan dengan bahasa? Nih, linguistik antropologi. Linguistik artinya apa? Bahasa. Bahasa. Ya. Linguistik biasanya adanya di fakultas apa? Atau bidang ilmu apa? Ilmu sastra. Iya, atau Inggris. pengetahuan budaya. Atau kalau istilahnya Humanora. Iya. Ya, Humaniora. Jadi kamu, tapi juga antropologi mau memperhatikan menjadi manusia itu dari zaman ke zaman berbeda, dari waktu ke waktu berbeda, ya kan? Karena itu kemudian untuk bisa mengkaji itu dari waktu yang berbeda-beda itu kira-kira apa ya? Tadi kalau mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, butuhkan biologi. Tapi kalau mau tahu dari masa sekarang, manusia itu hidupnya sama nggak sih? Orang Dayak dulu berapa? Misalnya tahun berapa tuh? Saya nggak tahu. 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu dibandingkan orang Dayak sekarang sama nggak? Beda. Beda. Berbeda. Supaya kamu bisa mengetahui perbedaan itu gimana? Dari Dari sejarah, Hah? sejarah, Pak. Sejarah. Sejarah jadi baca tulisan orang. Maksudnya gitu. Dari sejarah tuh maksudnya apa? Dari penelitian-penelitian yang terlebih dahulu, atau misalnya Iya. kita juga bisa, Kalau belum eh, ada penelitiannya, kita terjun langsung ke lapangan, Bapak, ya melihat gimana? Terus ngapain? sisa-sisa dari peradaban yang tersisa, misalnya seperti bangunan-bangunan yang belum, Nah, yang sudah sekarang saya mau runtuh. nanya kamu, udah bener Nadia? Subdisiplin antropologi yang seperti itu mempelajari itu disebut apa? Linguistik. Wah, kan linguistik tadi. Bukan, Observasi. bukan. Ilmu kok observasi? Reviana kan pertanyaannya ilmu apa yang seperti itu? Itu jangan observasi jawabnya. Antropologi masa lampau, Pak. Apa? Antropologi masa lampau. Iya, itu artinya istilahnya, istilah Ah, ilmunya. istilahnya Mempelajari misalnya, oh orang Dayak zaman dulu itu perlengkapan hidupnya. aku lupa istilahnya, kocak. Ini gimana nih? Lagi Meneliti. ngobrol sama saya nih adek nih. Malah ngobrol sama orang lain itu dimatikan dulu. Adek, loh, adek, saya lagi tanya jawab sama kamu kok. Iya, Pak. Ilmu apa itu kira-kira? Saya lupa istilahnya, Pak. Cuma seingat saya ya itu antropologi yang membahas tentang masa lampau itu, Pak. Jadi kita tahu kebudayaan manusia terdahulu itu melalui benda-benda peninggalannya, Pak. Contoh kayak artefak, kemudian juga bangunan-bangunan yang masih tersisa kayak gitu, Pak. Betul, Cuma kalau adek. istilahnya itu saya Itu jujur lupa. itu namanya arkeologi. Ya, that's it. Lupa, Pak. Jadi ketawa lagi kamu adek mentang-mentang bilang desit langsung ketawa. Maaf, Pak. Mestinya kamu yang ngeluarin kata kalimat antropologi arkeologi itu, bukan saya. Jadi saya yang bilang that's it gitu, bukan bukan kamu ya. Jadi archaeological anthropology, kalau archaeological itu supaya mengetahui masa lampau kira-kira peninggalan itu adanya di mana? Tentu di tanah, lapisan-lapisan tanah. Lapisan tanah itu ada lapisan-lapisan dan itu ada umurnya. Lapisan paling dalam umurnya paling tua. Jadi misalnya ada orang Dayak ditemukan apa? Pecahan gerabah dan itu kemudian ada di lapisan yang paling 4 bawah gitu. Nah, itu secara ilmu arkeologi bisa diukur. Oh, rupanya orang Dayak 150 tahun yang lalu
sudah memiliki gerabah. Cara masaknya dari gerabah. Tahu gerabah kan tembikar ya. Cara masaknya dari tembikar. Tapi kalau ditemukannya lebih lapisan lebih atas, oh dia baru mengenal tembikar bukan 50 tahun yang lalu, tapi 25 tahun yang lalu karena ditemukannya di lapisan lebih muda. Jadi saya ulang lagi, subdisiplin antropologi atau cultural anthropology, biological anthropology, linguistic anthropology, archaeological anthropology. Itu subdisiplin antropologi. Untuk memahami manusia sebagai spesies itu bagaimana? Baik dilihat dari satu tempat berbeda dengan tempat lain, karena itu ada perlu perbandingan, artinya perlu dipelajari secara cross cultural, ya, cross cultural di masa yang sama tapi berbeda-beda tempatnya. Menjadi manusia di Amerika, pengharapan orang Amerika menjadi manusia berbeda dengan pengharapan orang Timur Tengah menjadi manusia. Ya, berbeda tuh. Karena itu perlu dipelajari cross cultural menjadi manusia itu. Karena nggak pernah tunggal atau sama. Tapi juga ternyata dari dimensi waktu juga berbeda-beda. Karena itu dia mempelajari manusia itu baik dari dimensi ruang maupun waktu. Nih ya. Tuh. Karena itu ilmu antropologi sifatnya holistik. Holistik, salah tulis saya. Ya. Dia menyeluruh dari aspek ruang maupun aspek waktu. Ya. Itu beda dengan disiplin lain. Ya, beda dengan disiplin lain. Dia holistik, dia pasti dia komparatif. Karena dia tahu menjadi manusia itu tidak sama di satu tempat dengan tempat lain. Dia komparatif. Ini ciri antropologi dibandingkan disiplin ilmu sosial lainnya. Dia holistik dari dimensi ruang dan waktu dan komparatif. Ya. Kalau sosiologi misalnya, masyarakat yang dipelajari manusia, masyarakat mana yang dipelajari? Biasanya, biasanya awalnya masyarakat yang sudah terindustrialisasi. Jadi masyarakat yang sudah terindustrialisasi itu adalah masyarakat barat. Masyarakat yang sudah terindustrialisasi itu masyarakat barat. Makanya kajian sosiologi biasanya masyarakat barat. Sedangkan antropologi dalam tradisinya dia mempelajari masyarakat yang belum mengenal tulisan. Biasanya bukan masyarakat barat, di luar barat. Ya, gitu. Tapi tentu saja sekarang itu mulai pengaruh globalisasi dan industri sudah sampai kemana-mana. Sehingga kemudian antropologi juga mempelajari masyarakat yang hidup di kota, ada pengaruh industri. 1 menit ya. Ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan nggak? Saya Pak mau bertanya Pak.
Ya, Adek. Jadi kan kayak yang tadi Bapak sebutkan itu kayak kayak kebudayaan masyarakat di seluruh belahan dunia ini kan pada dasarnya itu berbeda-beda Pak ya antara yang satu dengan yang lain. Tapi ada beberapa kasus Pak, contoh semisal kayak di beberapa buku-buku kuno yang manusia Tunggu sebentar. Adek. ya. Berbeda tapi nggak harus juga berbeda, bisa sama karena ada saling pengaruhi ya. Ya Pak. Terus? Eh, ini Pak, konsep yang mau saya tanyakan itu tentang manusia-manusia terdahulu yang pada dasarnya mereka itu kan nggak pernah melakukan kontak secara langsung Pak. Contoh antara manusia yang tinggal di daerah Asia dengan yang di daerah Eropa itu Pak. Kan Ya, kemungkinan mereka untuk melakukan kontak secara langsung itu tuh sangat kecil Pak ya. ya. Tapi mereka bisa punya satu ini gambaran tentang ya anggaplah suatu makhluk yang sama Pak. Contoh ada naga atau dragon Pak. Antara masyarakat di Asia dan di Eropa itu kan sama ada tuh Pak. Tapi kan mereka terpisah tuh. Kenapa kira-kira Pak ya mereka bisa punya kepercayaan terhadap makhluk yang bentuknya kurang lebih sama seperti itu padahal mereka kan nggak pernah ketemu tuh Pak. Oke. Ya, terima kasih. Itu jawabannya bisa saling ada proses pengaruh, tapi kamu mau bilang enggak Pak, nggak ada pengaruh, tapi kok bisa sama. Tapi ambil contoh lain ya. Ada Kurniawan ya. Ya. Kira-kira kalau dalam kehidupan manusia ada yang sama itu disebabkan oleh apa? Satu, nih saya langsung aja karena waktu kita udah mau makin habis. Oh, oke Satu, Pak. karena ada kemiripan biologis. Misalnya, kalau bahasa yang paling umum menyebut ibu itu apa? Di seluruh Mama. dunia hampir apa? Mama, Mama. Pak. Mama. Mama. Kira-kira kenapa banyak suku bangsa atau banyak sekali kebudayaan di dunia itu hampir mirip mama? Kira-kira kenapa? Karena mudah untuk diucapkan, Pak. Karena Kalau bentuk rongga manusia ada iya. kemiripan di mana aja di dunia yang menyebabkan suara mama itu yang paling gampang keluar duluan. Ya, gitu Kan ya. Jadi karena bisa karena mirip terjadi itu karena biologis mempunyai kemiripan sehingga suara yang dikeluarkan juga meskipun tidak ada kontak, mama gitu. Mama, pertama kali bayi baru gitu, mama atau papa gitu. Karena itu organ ruangan mulut kita itu hampir mirip dimanapun di dunia ini. Satu manusia dengan manusia lain itu mirip, hampir. Jadi suara yang paling gampang keluar duluan ketika yang ibunya yang selalu menyusui itu perlu mama, mama jadi begitu. Ada yang menjawab nggak? Ada? Ya Pak. Jadi ada yang sama itu karena fisik manusia memiliki kesamaan dalam mengeluarkan suara misalnya. Kemudian itu jadi hasilnya sama. Atau lingkungan yang dihadapi sama, sehingga manusia merespon juga sama. Misalnya tadi saya bilang, yang dihadapi orang orang Himalaya sama dengan orang Manado yang tinggalnya di dataran Pegunungan. tinggi. Sehingga dia mengembangkan fisiknya juga sama, bahunya jadi besar untuk bisa menampung udara lebih Banyak. banyak di satu lingkungan yang udaranya tipis. Nah, itu Ya. sama, padahal mereka tidak pernah kontak. Tapi kok secara genetik bisa sama kemudian ya? Karena respon terhadap lingkungan yang sama. Biologis mendikte seperti itu. Itu ya ada ya, mudahan menjawab. Ya Pak. Ada Terima lagi yang kasih. lain? Jadi ilmu antropologi itu kembali lagi sifatnya holistik dan komparatif. Dan karena dia mempelajari manusia itu maunya ilmiah, Adek Kurniawan ngobrol sama siapa sih nih? Adek, Adek Kurniawan, nih lagi kuliah nih kamu nih, jangan ngobrol-ngobrol dulu. Oh, iya Pak, maaf Pak. Ya, ntar that's it lagi. Enggak. Jangan ngajakin aku ngomong terus, Bang Chen. Iya, jangan ngobrol terus tuh bilang tuh, matiin aja dulu. Iya, sana Chen.
Jadi ilmu antropologi itu dia harus mempelajari manusia secara ilmiah, karena kan dia sangat juga harus mempelajarinya secara biologis, lapisan tanahnya gimana, maka ilmu antropologi itu juga sangat scientific, ya. Jadi di antara ilmu Yomanora, antropologi itu adalah sangat saintifik di antara ilmu-ilmu Yomanora. Tapi di antara ilmu Yomanora yang mempelajari ekspresi kebudayaan segala di kalangan dan di antara ilmu-ilmu sosial, antropologi juga sangat humanistik. Paham nggak maksudnya? Jadi ilmu antropologi itu adalah the most scientific discipline among science. Sorry, the most scientific discipline among humanities dan the most humanistic science among humanities. Paham ya? Ilmu yang sangat ilmiah di antara ilmu-ilmu sosial dan sangat humanistik di antara ilmu-ilmu kebalik saya. Jadi antropologi itu ilmu yang sangat ilmiah, saintifik dan humanistik pada saat yang bersamaan. Ya. Ada pertanyaan nggak? Adek ini ngobrol melulu ya. Tuh, the most humanistic among science and the most scientific among humanities. Itu salah tulis ya, amongnya salah ya. Science-nya kurang S. The most humanistic among sciences and the most scientific among humanities. Ini ciri antropologi yang berbeda dengan yang lainnya. Karena dia mau mempelajari manusia itu baik dari segi makhluk biologis, jadi dia harus saintifik, harus bisa juga mempelajari geologi tanah untuk mempelajari bagaimana itu berbeda dari satu zaman ke zaman lain. Dia harus saintifik. Tapi juga di antara ilmu-ilmu Yonoanora dia harus sangat saintifik. Ya. Ada pertanyaan? Kamu tahu tahu ya, jadi ilmu antropologi itu apa ya? Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Sudah Raffi, cukup. Raffi, Gendis, ada pertanyaan nggak? Gendis, suara kamu mana Gendis? Gendis, suara kamu mana Gendis? Gendis suaranya mana nih? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nadil, Anafis, Tidak ada, Pak. Tidak ada tidak ada. pertanyaan. Ya. Ini saya nggak sukanya kalau di Zoom nih gini kuliah nih. Nggak asik.
Tapi kamu dengerin saya nggak? Kamu ada yang saya nggak jelas nggak? Kalau nggak ngerti tanya ya, daripada nanti mulai yang mulai bagian-bagian diskusi presentasi kamu nggak bisa, mendingan tanya dari sekarang. Itu ketua kelas Ahmad Rafi, absensinya nanti kirim ke saya setelah setelah minta tanda tangan ketua apa namanya sekretaris prodi, scan dan kirim ke saya. Nanti berdasarkan itu saya mau bagi kelompok jadi 4 kelompok. Satu kelompok setiap saat nanti ada presentasi, kelompok lainnya menanggapi. Nanti gantian begitu. Jadi kalau itu ada 33 dibagi, tunggu sebentar ya. Bagi berapa ya? Kamu efektif itu belajar berapa orang? Kebanyakan nggak belajar bareng. Kalau kebanyakan free rider nanti. Nggak ngapa-ngapain, cuman ikut namanya tapi nggak ngelakuin apa-apa. Kira-kira satu kelompok berapa orang? 5 orang kali ya? Kebanyakan nggak? Berapa? Mohon izin Bapak, Iya, 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang. Kalau 5 orang berapa semua? 33 ya? Apa berapa? 3-3 Bapak. 33. 5 orang. Tapi kalau 33, 5 orang ada yang cuma satu kelompok ada 3 orang cuma. Betul. Iya, ada yang ganjil. 33 paling enak tuh dibagi berapa? 6 orang aja Pak satu kelompok Pak. 6 orang kebanyakan nanti kamu nganggur aja nebeng doang nggak ngapa-ngapain, Kalau saya sih enggak, nggak ngobrol. saya orangnya alhamdulillah baik. Baik. Kok kamu sendiri yang bilang? Iya, Kan orang lain yang harus bilang. prinsip saya mengakui sendiri Pak, jangan nunggu diakui dulu. Itu namanya GR. Bapak, Iya, mohon izin Bapak. Jadi iya. tadi setelah dihitung lebih baiknya 4 sampai 5 orang Bapak. Jadi ada satu kelompok yang isinya 5 orang dan ada 7 kelompok yang isinya 4 orang. Jadi berapa? Jadi berapa kelompok? 8 Jadi Bapak. 6. Oh, 8. Iya. 8. Atau Ya dibalik. sudah. Nanti saya lihat saya absennya kirim ke saya ya. Jangan yang yang biasa main itu satu satu grup nggak boleh gitu. Biar saling kenal satu sama lain. Siap Bapak. Ya. Kalau gitu saya sudahi sampai minggu depan, tapi lebih aktif dong. Ya. Makasih semua. Selamat siang. Besok Terima kasih Bapak. minggu depan Terima hari kasih, Pak. Selasa, saya akan mengkaji soal kebudayaan. Apa itu culture? Tadi kan apa itu antropologi. Ini yang berikutnya apa itu kebudayaan? Ya. Itu dicatat tadi ya. Makasih. Terima Selamat kasih siang. Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. banyak. Selamat siang. Bapak. Makasih Saya Bapak. Arif ya. Iya Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak bimbingannya. Ya.